Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ratuan Rita, NIM F20200-102, kelas A1, jurusan Farmasi. Dosen pembimbing mata kuliah Ibu Fatmasi Haris, S.Farm, MSI, APT. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sistem Indera, Anatomi Fisiologi Mata dan Telinga. Baik, sebelum saya menjelaskan keseluruhan, saya menjelaskan di sini apa itu sistem indera. Sistem indera adalah organ khusus yang mempunyai rangsangan tertentu, baik di dalam maupun di luar, yang berupa sentuhan pengecap, penciuman, dan rasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem mata. Mata merupakan indera penglihatan. Mata manusia berbentuk bulat sehingga disebut bola mata. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting. Anda dapat melihat hijaunya sawah, kemacetan di jalan, dan rintik hujan di jendela karena mata Anda berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea adalah sebagai jendela dan sebagai jalan masuk cahaya ke mata Anda. Berkat kornea, mata Anda dapat mengatur masuknya sinar cahaya agar bisa melihat kata-kata dan gambar secara jelas. Kornea berfungsi memberikan 65-75% kekuatan fokus mata Anda. Bilik mata depan atau interior chamber. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea. Di depan lensa, kantung yang juga dikenal dengan istilah interior chamber ini berisi cairan aqueous, humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Selanjutnya, lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil. Iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna gelap di tengahnya. Lalu sklera adalah bagian mata yang membentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata Anda sepanjang jalan di sekitar, kecuali bagian kornea. Di dalamnya terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Koroid dan konjungtiva. Koroid adalah bagian mata yang membentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Posisi terletak di antara sklera dan retina. Koroid berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata, sedangkan konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata Anda yang di posisinya ada di depan, kecuali untuk kornea. Lagi, badan vitreous. Badan dengan cairan aqueous humor yang adanya di depan lensa mata. Vitreous humor terletak di belakang lensa mata. Vitreous adalah zat yang seperti jeli yang mengisi dalam bagian belakang anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. Selanjutnya, retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik yang menyerupai kabel televisi Anda ke otak dan akhirnya menafsirkan sebagai gambar atau objek yang mata lihat. Selanjutnya, makula adalah area sensitif mata kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Selanjutnya, kelopak mata. Meski terletak di bagian terluar, kelopak mata atau palpebra adalah bagian anatomi mata yang fungsi yang tak kalah penting dengan bagian lainnya. Kelopak mata membantu menjaga kesehatan dan mata melindungi kornea Anda dari paparan benda asing seperti infeksi, cedera, serta penyakit. Kelainan-kelainan pada mata, katarak, astigmatisme merupakan kelainan mata yang terjadi akibat penumpukan protein pada lensa mata. Merupakan kelainan mata yang disebabkan oleh kelangkungan kornea atau lensa yang tidak sempurna atau tidak rata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indera telinga. Berikut
Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara. Kemudian gelombang mekanik ini diubah menjadi impuls, pulsa listrik, dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Telinga merupakan organ pendengaran dan keseimbangan. Anatomi telinga luar atau auris eksterna. Telinga luar terdiri dari auricula atau pina dan canalis eudorius externus. Dipisahkan dari telinga tengah oleh membran timpani. Telinga terdapat pada kedua sisi kepala kurang lebih setinggi mata. 1. Auricula pina atau daun telinga. 2. Meatus acousticus eksternal atau external auditory channel yang bisa disebut liang telinga. 2. Anatomi telinga bagian tengah atau auris media. Telinga tengah merupakan rongga udara diisi dengan tulang temporal yang terbuka ke udara luar melalui tuba eustachius ke nasofaring dan melalui nasofaring ke lingkungan luar A. Membran timpani yaitu vakum timpani, antrum timpani, tuba eustachius, tulang pendengaran. Selanjutnya anatomi telinga dalam atau auris interna. Telinga dalam tertanam jauh di dalam bagian tulang temporal, organ untuk pendengaran atau koklea, dan keseimbangan canalis semicircularis. Begitu juga di cranial 7 nervus facialis. Ketiga analis semisis posterior dan terletak membentuk sudut 90 derajat satu sama lain dan mengandung organ yang berhubungan dengan keseimbangan. Organ akhir reseptor ini distimulasi oleh perubahan kecepatan dan arah gerakan seseorang. Koklea, organ kotri, vestibulum, jalur saraf, canalis semicircularis, urticulus dan saculus, sel rambut, elektrik, pembentuk potensial aksi pada serabut saraf eferen. Kelainan pada telinga. Otitis eksterna adalah infeksi pada telinga bagian luar, salah satunya disebabkan oleh masuknya air ke dalam telinga. Adanya air di saluran telinga ini membuat telinga menjadi lembab sehingga memudahkan bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Otitis media merupakan infeksi telinga bagian tengah yang dapat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Kondisi ini terjadi ketika dinding saluran tuba eustachius mengalami pembengkakan akibat reaksi alergi, flu, atau infeksi di hidung. Hal ini menyebabkan tuba eustachius tersumbat dan mudah terinfeksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.